Nama saya Raffi Akbar, ingin menceritakan hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pemuda miskin. Bapaknya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk di pinggir Sungai Duyung. Bapaknya dulu pernah menjadi ulu abang istana yang handal, sedangkan ibunya juga merupakan keturunan dayang istana. Banyak keturunan di Sungai Duyung mendengar kabar bahwa Raja Bintan adalah raja yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Waktu Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya untuk pergi ke Bintan mendapatkan pekerjaan untuk hidup yang lebih baik di tanah Bintan yang makmur. Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud seketika terbangun dan mengangkat tangannya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merduwati lalu langsung memandikan dan meluluhkan anaknya. Kemudian memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merduwati memberikan makanan Hang Tuah, nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan Hang Tuah. Besok harinya seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Tiba-tiba pemberontak datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Negeri Bintan menjadi rusuh dan terjadi kekacauan di mana-mana. Semua orang melarikan diri ke kampung kecuali Hang Tuah. Lalu pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil meluruskan kerisnya. Ibunya, Hang Tuah, berteriak dari atas toko dan menyuruh anaknya melarikan diri. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah dan memikamnya bertubi-tubi. Dengan sigap, Hang Tuah lalu melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Di lain pihak, sejak berada di Bintan, Hang Tuah muda bertemu dan bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Kaisutri, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Kelima pemuda itu diceritakan selalu bersama-sama. Hang Tuah dan 4 orang kawannya menuntut ilmu bersama Adiputra di Gunung Ledang. Di tempat ini, Hang Tuah telah jatuh cinta kepada Melor, yaitu putri asli yang tinggal di Gunung Ledang dan menjadi pembantu Adiputra. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Malaka. Pada suatu hari, mereka berhasil menyelamatkan Dato, bendahara, dari amukan seorang yang berbahaya. Dato bendahara berterima kasih dan kagum dengan ketangkasan mereka dan mengajak mereka semua ke rumahnya, lalu mengajak mereka untuk bertugas di istana. Kemudian Hang Tuah dan kawan-kawan sangat disayangi oleh Sultan dan akhirnya Hang Tuah mendapat gelar Laksamana. Waktu itu mengiringi Sultan Malaka ke Majapahit di Pulau Jawa. Hang Tuah juga berhasil membunuh seorang pendekat Jawa bernama Taming Sari. Setelah pertarungan itu, Taming Sari seorang pendekar yang kebal dari senjata tajam. Tapi Hang Tuah tahu rahasia kekebalan Taming Sari terletak pada kerisnya, lalu Hang Tuah berhasil merampas kerisnya dan membunuh Taming Sari. Keris itu kemudian dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tuah. Pemilik keris ini akan menjadi kebal seperti pendekar Jawa Taming Sari. Pada suatu hari, Hang Tuah ditugaskan ke Pahang untuk mendapatkan Tun Teja yang dijadikan permaisuri Sultan Malaka. Ketika Hang Tuah ke Pahang, Melor turun dari gunung Ledang mencari Hang Tuah, tapi Melor telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Palik Karma Vijaya untuk dijadikan gundik Sultan. Atas muslihat Tuan Ali, juga Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melor. Namun Sultan melihat perbuatan Hang Tuah itu, lalu terjadilah fitnah. Maka Sultan menghukum Melor dan Hang Tuah akan dihukum mati karena dituduh berzina dengan Melor yang telah menjadi gundik Sultan.
Tapi kenyataannya hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara. Tapi Hang Tuah disembunyikan di sebuah hutan di Hulu Malaka. Di lain pihak, Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah. Lalu keris Tamingsari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat, dulu kepunyaan kawan dekat Hang Tuah. Hang Jebat menyangka Hang Tuah telah meninggal karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sultan. Kemudian Hang Jebat dan Hang Kasutri melakukan pemberontakan kepada Sultan dan mengambil alih kekuasaan istana. Tidak seorang pun bisa melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Melaka, karena Hang Jebat sudah kebal dengan bantuan keris Tamingsari. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Akhirnya pada waktu itu Baginda baru menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudian telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Akhirnya Hang Tuah berhasil merampas keris Tamingsari dari Hang Jebat setelah 7 hari pertarungan lalu Hang Tuah membunuh Hang Jebat dalam pertarungan panjang ini. Hang Jebat menjelaskan bahwa dulu dia membela sahabatnya, Hang Tuah, yang telah difitnah dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan. Tapi di lain pihak, Hang Tuah telah membantu Sultan yang sebelum itu menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat. Lalu Hang Jebat mengacu pada hadis Abu Bakar Siddiq RA bahwa jika seorang muslim bersalah maka rakyat boleh menjatuhkannya. Berdasarkan alasan tersebut, makanya Hang Jebat dulu memberontak kepada Sultan dan berusaha menegakkan kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih.